Halo semuanya ya, jadi di video kali ini gue bakal bahas tentang technical analysis dari pertama banget. Jadi buat kalian yang baru belajar ya, kalian jangan lupa tonton sampai akhir. Terus kalian jangan lupa ditonton juga untuk part-part setelahnya gitu kan. Jadi technical analysis itu sebagian dari trading ya, sebagian dari trading plan. Jadi trading plan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada strategi, yang kedua itu money management, yang ketiga itu ada psikologi. Nah, jadi di video kali ini gue bakal jelasin gimana cara gue menganalisa market. Oke, kita mulai dari struktur market. Jadi untuk struktur market itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tren bullish atau tren kenaikan, di mana banyak sekali orang-orang yang sedang membeli. Nah, ditandai dengan apa? Ditandai dengan tren naik. Jadi tren naik itu seperti apa sih? Tren naik itu seperti tangga ya, tangganya itu naik karena trennya naik. Nah, trennya disebut juga dengan tren bullish. Contohnya nih ya, di sini terdapat area low. Ya, di sini low, di sini low, di sini high, di sini high. High harus lebih tinggi daripada high sebelumnya, dan low harus lebih tinggi daripada low sebelumnya. Ya, cukup 2 high, 2 low, ini disebut dengan tren bullish ya. Apa yang harus kalian lakukan ketika trennya bullish? Kalian harus membeli, jangan dijual. Kalian harus buy, jangan di sell ya. Trend bullish, buy. Nah, kalian beli di mana? Di sini ya. Ketika dia naik, dia turun, kalian beli. Dia naik, dia turun, kalian beli. Nah, terus yang kedua itu ada trend bearish. Ini saya hapus terlebih dahulu ya. Tren bearish, bedanya apa? Kalau tadi trennya naik, sekarang trennya turun. Di sini ada lower high, lower low, lower high, lower low. Nah, jadi high yang ada di sini lebih rendah daripada high sebelumnya. Low-nya juga lebih rendah daripada low-nya yang sebelumnya. Ya, trennya turun, disebut dengan tren bearish. Ya. Jadi apa yang harus kalian lakukan ketika trennya bearish? Kalian harus jadi seorang penjual. Kalian ikutin aja harusnya. Ketika trennya naik, berarti kalian jadi pembeli. Trennya turun, kalian jadi penjual. Penjual di mana? Ketika dia turun, dia naik, kalian jual. Dia naik, kalian jual. Jangan malah dibeli. Kalian dibeli cuma dapat segini. Kalian ngejual dapat segini. Beda kan? Beda. Contoh nih, ini trennya turun. Ya kan, ini trennya turun. Yang harus kalian lakukan adalah ngejual. Jelas kan? Tadi trennya naik. Yang harus kalian lakukan adalah ngebeli. Ini trennya naik. Nah, ini tren naik. Ini tren turun. Nah, ini tren turun. Ini naik nih. Lu bisa perhatikan kan? Nah, ini trennya sedang naik. Nah, ini naik, ini turun. Jelas ya. Ini untuk tren bullish dan bearish. Setelahnya ada lagi yang namanya tren konsolidasi atau flat ya. Jadi tren yang satu ini lumayan menarik buat kita bahas ya. Jadi trennya itu seperti ini. Ketika trennya naik, nah dia turun, dia naik, turun lagi. Nah, berarti ada dinding di sini. Di sini ada atap, di sini ada lantai. Nah, dia naik lagi. Aduh, maaf ini iklan. Astagfirullah. Dia naik lagi, dia turun. Dan biasanya enggak beraturan ya. Kadang dia naik dikit, terus turun lagi, terus dia naik lagi, turun lagi. Nah, jadi dia itu enggak beraturan. Kalian bisa tandain kedua zona. Ini atap. Nah, ini atap, ini lantai. Nah, ini atap, ini lantai. Secara teknikal analisis, apa yang harus kalian lakukan ketika trennya konsolidasi? Yaitu ada 2 kemungkinan ya. Tunggu
dia breakout ya, baru kita entry atau kita bisa membeli dan menjual atau buy sell. Contoh, ketika dia turun kalian membeli, dia naik kalian ngejual, dia turun lagi kalian membeli, dia naik lagi kalian menjual. Terus kalau dia breakout nih, dia breakout ke bawah, drop ya, berarti lantai ini sudah menjadi atap ya. Ketika dia naik lagi, apa yang harus kalian lakukan? Dia naik. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Kalian jadi penjual. Karena di sini ada apa? Ada atap. Nah, jadi trennya tadinya konsolidasi, jadilah bearish atau tren turun. Yang harus kalian lakukan adalah menjual, jangan membeli ya. Selalu diingat, tren turun dijual, tren naik dibeli. Contoh lagi, oke, dia breakoutnya ke atas ya, dia retrace nih, turun ke bawah. Yang harus kalian lakukan adalah ini dinding atap ya, dinding atap, dia di break nih. Nah, dindingnya dirusak, jadilah lantai, dia turun. Jadi kalian bisa berekspektasi dia bakal naik lagi. Nah, dia bakal naik lagi gitu. Jadi ini konsolidasi, dia break, retrace, dan pump lebih tinggi lagi. Trennya gimana? Yang tadinya konsolidasi jadilah tren bullish. Nah, trennya naik. Yang harus kalian lakukan adalah menjadi seorang pembeli, jangan dijual ya. Tetap ikutin arus ya. Tetap ikutin arus. Terus nih ya, selalu diingat rulesnya adalah semakin besar time frame ya, probabilitasnya semakin tinggi. Nggak nentu juga ya untuk konsolidasi. Contoh nih, ini konsolidasi di time frame H1, konsolidasi di time frame H1, tapi di time frame besar itu trennya sedang naik. Trennya itu sedang naik. Nah, dia datang dari atas ke bawah, dia naik. Nah, terus dia naik lagi. Contoh nih ya, contoh kayak gini. Nah, ini trennya time frame H4, trennya di time frame H4, berarti lantai bawah itu ada di sini. Ketika dia break bawah, nah, ketika dia break bawah, yang harus kalian lakukan adalah membeli. Nah, membeli. Jadi dia bakal naik lebih tinggi lagi. Alasannya karena apa? Karena ini di low time frame ya. Contoh ini ada di time frame H1, ini ada di time frame H4. Kalau kalian perhatikan bahwa time frame H4 sebenarnya dia sedang naik. Jadi dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, dan dia bakal naik lagi. Nah, mungkin kalian di sini harus benar-benar bisa belajar ya. Kalian harus bisa praktekin diri kalian sendiri di market. Nah, sekarang kita bakal kasih contoh untuk tren terlebih dahulu. Contohnya ya. Contohnya, kalian bisa perhatikan bahwa di sini market sedang konsolidasi. Nah, atau flat. Ini batas atas. Ini batas bawah. Nah, yang harus kalian lakukan adalah yang pertama, beli di bawah. Ya, beli di bawah, jual di atas. Beli di bawah, jual di atas. Dia break ya, kalian jadi pembeli. Jangan dijual. Dia turun, kalian beli, jangan dijual. Dia turun, kalian beli, jangan dijual. Ya, jangan dijual karena dindingnya sudah di breakout. Nah, terus contoh tren bullish itu seperti apa sih ya? Kalian bisa perhatikan baik-baik. Ini ada di time frame H4. Nah, ketika dia naik, dia turun, kalian beli. Dia naik, dia turun, kalian beli. Naik, turun, beli. Nah, dan seterusnya. Terus ketika trennya bearish, ya. Ketika trennya bearish. Nih, contoh nih tren bearish nih. Dia naik, turun. Nah, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Yang harus kalian lakukan adalah ngejual, jangan dibeli. Jangan dibeli. Tren bullish buy, tren bearish sell ya. Tren bullish ngapain? Buy atau membeli.
trend bearish sell ya. Selalu diingat rules-nya adalah semakin besar time frame probabilitasnya semakin tinggi. Nah, diingat ya, semakin besar time frame probabilitasnya semakin tinggi. Contoh lagi nih, ini market konsolidasi. Nah, market konsolidasi, dia ini batas atas, ini batas bawah. Nah, dia break, ya dia break turun ke bawah, dia naik lagi, dia break ya, terus dia turun lagi. Berarti gimana? Ini namanya fake out, namanya fake out atau breakout palsu. Nah, contoh lagi. Sekarang gue bakal kasih contoh lagi untuk market yang sedang sideways. Mana tuh? Di sini. Nah, kalian bisa perhatikan baik-baik bahwa ini marketnya sedang sideways, tapi dia breakout ke bawah. Ini market sedang sideways. Nah, ini batas bawah, ini batas atas. Nah, yang harus kalian lakukan adalah kayak tadi, beli di sini, jual di sini, beli di sini, jual di sini. Ya, dia turun, dia break bawah. Kalian juga harus perhatikan time frame. Ini time frame 1 jam. Kalau kalian lihat di time frame 4 jam, ini trennya sedang bullish ya, atau trennya sedang naik. Yang harus kalian lakukan adalah ngebeli. Nah, bawah sini ada dinding nih, ada dinding bawah. Nah, kesentuh dinding. Tarik dindingnya. Nah, kesentuh. Jadi kalian berekspektasi marketnya sedang bullish. Walaupun di sini konsolidasi, tapi tren sebenarnya itu sedang bullish. Yang harus kalian lakukan adalah tetap jadi buyer. Nah, dia naik, dia turun, dia naik. Oke. Jadi untuk pengertian ya, tren seperti ini kalian jangan lupa dipraktekkan ya. Kalian jangan lupa buat diuji dulu strateginya gitu. Selalu diingat rules-nya adalah semakin besar time frame ya, berarti probabilitasnya itu lebih tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua itu selalu mengikuti arus. Trennya bullish, kalian membeli. Trennya bearish, kalian menjual. Jangan dibalik ya, jangan beli di pucuk, nge-sell di lembah ya. Ketika trennya bullish, kita harus membeli di harga yang murah gitu ya, jangan malah dibalik. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini ya. Next part seterusnya.